Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang kelas 5, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini Pak Samir akan memberikan materi berkenaan bab 3, yaitu cita-citaku menjadi anak soleh. Nah, di cita-citaku menjadi anak soleh di sini ada beberapa bagian yang patut kita maknai. Ya. Pertama, jika kalian bermimpi menjadi anak soleh, insyaallah akan terpenuhi jika segalanya itu akan jadi dengan ikhlas. Kemudian sambil ada gambar, ini salah satu menjadi anak soleh, ada yang bisa mampu untuk mengaji dan lain sebagainya. Nah, di cita-cita menjadi anak soleh di sini terbagi menjadi atas 3 bagian, yaitu jujur, hormat kepada orang tua, guru dan orang tua, dan yang ketiga saling menghargai. Saling menghargai. Kita masuk ke poin A terlebih dahulu. Mungkin untuk pertemuan kita mungkin sampai hanya hormat kepada guru dan orang tua, ya. Jadi C-nya ini nanti pertemuan berikutnya baru kita bahas. Oke. Jujur. Sini ada kata-kata jujur. Apa sih itu jujur? Siapa yang tahu? Di sini sudah ada terlihat ini. Jujur artinya mengakui, berkata ataupun memberi suatu informasi yang sesuai dengan apa yang sebenar-benarnya terjadi atau sesuai dengan kenyataan. Jadi, kok jujur ini memiliki makna mendalam. Jika kalian ingin menjadi anak soleh, maka jadilah anak yang jujur. Nah, orang yang memiliki sifat jujur berarti ia tergolong menjadi anak soleh. Kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa beramal soleh. Amal soleh dapat ditunjukkan dengan berakhlak mulia. Akhlak mulia disebut juga dengan akhlak mahmudah atau akhlakul karimah. Salah satu akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah bersifat jujur. Ya. Jujur merupakan sikap yang paling wajib dimiliki oleh umat Islam. Ya. Nah, ketika kita berkata jujur, insyaallah kita pun akan mempunyai banyak teman, ya. Akan memiliki banyak teman. Jadi manfaat sikap jujur ini, manfaatnya sikap jujur dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, poin 1, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya bagaimana? Siapa sih yang tidak suka sama orang yang jujur? Allah pun lebih mencintai orang-orang yang bersikap jujur. Kemudian apalagi manfaatnya? Dipercayai oleh orang banyak. Orang-orang pasti menginginkan orang menjadi orang yang percaya. Bagaimana sih kita mampu untuk mempercayai orang? Ternyata orang ini dapat kita percaya karena orang ini memiliki sikap jujur. Kemudian apalagi manfaatnya? Mempunyai banyak teman. Apalagi
hati pun juga insya Allah akan menjadi tenang ketika kita berkata jujur, apalagi mendatangkan kebaikan. Kalau kita bersikap jujur, insya Allah orang akan senang, dan insya Allah kita akan dapat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kemudian jujur pun merupakan jalan menuju surga. Oke, berikutnya mungkin Pak Sam terlalu cepat membahasnya, tapi silahkan juga tetap dibaca buku-buku yang telah Pak Samir berikan, yaitu buku paket agama kelas 3. Serta kalau misalkan bagi yang mempunyai buku LKS, silahkan dibaca-baca buku LKS-nya. Nah, contoh-contohnya, kalau misalkan kita bersifat jujur, ini pasti bagaimana akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur, sini dapat dilihat gambarnya. Jujur kepada Allah. Ciri-ciri orang yang jujur kepada Allah adalah selalu menanti semua perintah Allah. Maksudnya ialah selalu menaati semua perintah Allah dimanapun dan kapanpun. Jadi kita selalu mengingat Allah ketika kita bersikap jujur. Selanjutnya, nah, kita masuk ke poin B, yaitu hormat kepada guru dan orang tua. Mungkin Pak Samir akan bahas dulu tentang orang tua ya. Nah, hormat dan patuh kepada orang tua. Hormat dan patuh kepada orang tua artinya, orang tua itu siapa sih? Orang tua itu seperti ayah dan ibu. Orang tua adalah orang yang paling berjasa kepada kita. Kok bisa? Nah, kita dapat melihat contohnya. Ayah, peranannya ayah nih. Ayah adalah seorang pemimpin dan memberikan nafkah kepada keluarganya. Jadi yang memberikan kita nafkah sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun melalui perantara ayah. Berikutnya, nah, peranan ibu bagaimana di kehidupan kita? Ibu adalah orang yang melahirkan kita, mengasuh kita, dan mendidik kita dari kecil sampai kita dewasa. Masya Allah, ini merupakan peranan orang tua dalam kehidupan kita. Nih, bagaimana kita untuk menjadi anak yang soleh, kita harus menghormati orang tua. Sebelum kita berangkat atau keluar rumah, kita harus mencium tangan orang tua, sehingga orang tua sayang kepada kita. Paham ya? Berikutnya, hormat dan patuh kepada guru. Peranan guru kepada kita bagaimana? Nah, ini guru adalah orang yang memberikan kita ilmu ketika kita berada di sekolah. Guru ini memberikan kita ilmunya ketika kita berada di sekolah. Kadang-kala ada guru yang sampai di luar, ketika kita bertemu di luar, kadang guru menyapa, hati-hati di jalan nak ya. Itu bentuk perhatian guru pada kita. Paham ya? Tugas-tugas guru mengajar di sekolah. Ya, demikian mungkin itu saja yang Pak Sambi dapat berikan untuk hari ini.
sebagai materinya. Jangan lupa silahkan di subscribe ya. Paham ya? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.